Oke guys ya, kembali lagi di sini bersama aku, Alekin. Apa kabar kalian semua para fansnya Sun Wukong yang gak ada capek-capeknya nih neror minta lanjutin ceritanya Sun Wukong di komen. Udah Alekin bilang kan kalau Alekin tuh mau bawain film yang lain dulu biar gak bosen. Tapi tenang, kata Farel di part jebrot ini bakalan muncul karakter yang kita tunggu-tunggu selama ini. Apaan tuh? Tapi kalau kalian belum nonton part sebelumnya, mending tonton dulu biar gak pelangak-pelongok pas nonton yang satu ini. Link part satunya udah ada di link di deskripsi ya. Nah, jadi aku akan melanjutkan kisah Neza yang di film sebelumnya udah jadi arwah hologram yang bertajuk Neza Reborn 2021. Tapi sebelumnya aku mau bilang makasih dulu nih ke Amogus, Randit, Melati, Ahmad, Artaya, Windah, Wankai, Brian, Kontolodon, Ilham, Ragil, Kurniawan, Kurniatot, Gusam Sudin, dan semuanya yang komen minta lanjut prat jebrotnya Neza. Karena berkat kalian, Alekin jadi tergerak untuk lanjutin filmnya. Sering-sering komen ya. Film ini menceritakan di masa jauh setelah kejadian Neza jadi hologram. Di masa-masa selanjutnya, Neza pun terus bereinkarnasi sebagai penebusan dosa masa lampaunya. Dia terus bereinkarnasi sampai di masa depan. Apakah akan menjadi malapetaka lagi atau justru kali ini menjadi kebaikan? Tapi peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler. Hati-hati, jangan lupa ambil camilan bapak kalian buat posisi kayang. And welcome to upload Alekin Vlog. Suatu hari ada pemuda bernama Lee Yun Xiang yang hobinya balapan liar dan lagi-lagi memenangkan pertandingan di malam itu. Kali ini pertarungan berjalan sengit karena kedatangan pemain baru yang ternyata seorang cewek bahenol misterius yang membuatnya terpana. Lirikan mata si mas, menarik sapi, hati. Tapi si cewek misterius nggak ngeladenin gombalan mautnya si Yun Xiang. Si cewek malah ninggalin Yun Xiang gitu aja sama seonggok teman ceweknya yang bernama Kash. Abis ditolak cewek, Yun Xiang malah digodain laki-laki bertopeng sangar yang modus minta dibantu modifin motornya. Yun Xiang yang masih lurus pun ogah dan akhirnya langsung tancap gas bersama Kasia pergi dari pabrik lokasi balapan liar. Jadi kota di mana Yun Xiang tinggal yaitu kota Donghai lagi dilanda krisis air karena klan D membatasi pasokan air untuk mereka rakyat jelata. Semua orang jadi terpuruk, tak terkecuali Yun Xiang yang milih kerja jadi kurir paket barang selundupan untuk bertahan hidup. Sekarang Yun Xiang lagi ditugasin nganter paket ke kota Song dan di perjalanan pulangnya dia malah salfok sama tangki penyimpanan air klan D yang dia lewati. Tanpa pikir panjang, Yun Xiang yang sudah muak sama kekeringan berkepanjangan menyabotase tangki air dan tiba-tiba setelah itu Yun Xiang langsung tancap gas walaupun lagi dikejar-kejar Pak Pol nih. Keesokan harinya, Yun Xiang sambil bawa Anabul yang baru aja dia pungut pergi menemui Kasia yang lagi manggung di bar. Kasia lagi membawakan lagu yang bertajuk Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Nyindir dirinya sendiri yang udah lama nge-crushin Yun Xiang yang gak peka-peka. Setelah manggung, Yun Xiang pun bawa Kasia pergi menemui bapaknya yang bukan buat minta restu, tapi cuma untuk buat makan malam guys. Dengan bawa si Kasia, Yun Xiang jadi gak bakal canggung ketemuan sama si bapak yang demen ngomelin dia. Yah, cuma dimanfaatin Zon doang nih si Kasia. Di tengah perjalanan Yun Xiang, dia ketemu sama laki-laki tajir yang ternyata adalah anak dari kepala klan D yang disebut sebagai Pangeran Klan D. Pangeran Klan D tersepona nih sama motor gemesnya si Yun Xiang. Dia pun mau nawar dan ngebeli motor itu dari Yun Xiang. Tapi si Yun Xiang ngacangin si pangeran dan pergi meninggalkannya karena baginya si motor itu udah kayak anaknya sendiri guys. Sesampainya di rumah keluarganya, acara makan malam berjalan kisruh karena sang bapak yang terus menyindir pekerjaan Yun Xiang sebagai pekerjaan haram. Yun Xiang langsung naik pitam dan menyudahi makan malam begitu aja dong guys. Jin Suang atau kakak dari Yun Xiang berusaha menenangkan amarah adeknya.
Jin Shuang juga tipis-tipis ngegosip, ngingetin kalau Klande lagi memburu tempat kerja ilegalnya Yung Xiang. Jin Shuang yang profesinya pengacara tahu banyak hal soal tetek bengeknya Klande, termasuk kabar rahasia kalau pelaku sabotase air lagi diselidiki juga. Yah, katanya nenangin, taunya malah ada maksud terselubungnya bahas kerjaan. Yung Xiang yang sensitif banget kalau dibahas urusan kerjaannya kepancing emosi dan langsung pergi dari rumah itu bersama Kasia. Di perjalanan pulang, Yung Xiang malah ketemu lagi sama pangeran yang masih ae nih ngincer motor gemesnya. Pangeran bersama para pengawalnya terus mengejar Yung Xiang yang untungnya udah siap melawan dan akhirnya walaupun udah curi start duluan, Pangeran and the Gang masih ngejar Yung Xiang yang masuk dalam sebuah gudang. Aksi kejar-kejaran ini berhasil bikin Pangeran mental dari mobilnya yang membuat dia tersulut emosi dan tiba-tiba loh, kok si pangeran punya kekuatan es? Apa jangan-jangan pangeran ini adalah reinkarnasi dari Aubing di film sebelumnya? Yung Xiang auto tepar setelah ditusuk busur es bertubi-tubi. Walaupun dalam posisi kayak gini, Yung Xiang malah keinget nasib adik-adikannya yang ketimpa motor dong. Setelah melihat Yung Xiang dan Kasia udah gak berkutik, pangeran juga ngelumpuhin Anabul gemoy sampai tewas. Si pangeran pun akhirnya ngebegal motor kecenya Yung Xiang dan pergi ninggalin mereka. Tapi tiba-tiba wah, Yung Xiang tanpa sadar mengeluarkan api dari tubuhnya untuk menyerang balik pangeran. Pangeran yang belum ambil kuda-kuda sama sekali pun harus ngerasain sensasi kebakar dari serangan Yung Xiang yang nyelakai tangan kanannya. Dan sekarang dia harus ngelawan Yung Xiang yang mendadak jadi obor begini. Sadar kalau dia lagi luka-luka dan belum mampu melawan Yung Xiang yang berkekuatan api, pangeran pun langsung ngacir nyelamatin diri. Di rumah, si pangeran cengeng meluh mulu soal tangannya yang nggak sembuh-sembuh. Kepala pelayan yang ngeliat bekas luka si pangeran langsung shock dan menelpon seseorang. Karena ternyata dilihat dari luka yang disebabkan oleh Yung Xiang, kepala pelayan pun bilang bisa jadi Yung Xiang adalah orang yang mereka cari selama ini. Balik lagi ke Yung Xiang yang baru aja terbangun di sebuah rumah sakit dengan perban di badannya. Dan saat dia menemui dokternya, dia pun langsung shock banget karena ternyata dia adalah pembalap motor misterius yang dia sukai. Yang waktu itu nggak ngerespon gombalan mautnya si Yung Xiang. Nah, dia bernama Dr. Su. Yung Xiang yang nggak bisa diam nggak sengaja ngelepas perban di perutnya yang ternyata lukanya udah ketutup semua. Tapi tiba-tiba sebuah kilasan balik muncul ke ingatan Yung Xiang yang langsung membuatnya nyariin Kasia di kamar sebelah. Betapa kagetnya dia pas lihat kaki kiri Kasia teramputasi gara-gara ketimpa motor. Ditambah lagi dengan kondisi Kasia yang masih kritis membuat Yung Xiang ngamuk dan dia pun langsung pergi dari rumah sakit berniat ngelabrak pangeran, tapi justru Klande lah yang datengin dia. Di sini ada seorang laki-laki tua yang ternyata adalah Raja Klande berniat meminta maaf atas nama pangeran yang kelewat batas. Sang raja pun ngembaliin motor Yung Xiang dan bahkan ngasih satu koper penuh emas sebagai kompensasi atas kelakuan laknat anaknya. Tapi seberapapun emas yang raja kasih untuk menyuap dia, itu nggak bakal bisa ngembaliin kaki Kasia yang putus karena ulah barbarnya pangeran. Dan bahkan kedatangannya pun membuat Yung Xiang kepancing emosi sampai akhirnya setelah itu, Yung Xiang langsung cabut dari lokasi dan berniat memburu ceker pangeran. Melihat api yang Yung Xiang keluarkan, Raja makin yakin kalau Yung Xiang adalah reinkarnasi dari musuh mereka 3000 tahun yang lalu. Dan musuh itu adalah seorang anak yang lahir dari pil jahat berkekuatan siluman yang bernama Neza, guys. Tapi benar juga, Neza kan sama-sama punya kekuatan api. Raja pun mulai menyusun rencana untuk ngebuktiin seberapa kuat
sekuat jurus api yang dimiliki oleh si Yongxiang. Makanya sebelum Neza benar-benar bangkit sepenuhnya, maka Yongxiang harus segera dihabisi oleh para klande. Karena Raja nggak pengen tuh ada reinkarnasi Neza yang hidup kembali, yang bisa-bisa jadi pembawa bencana lagi bagi keluarganya. Singkat cerita, Jin Xuang pun langsung coba mengejar sang adik yang udah kerasukan reok. Jin Xuang tahu persis apa yang terjadi dengan Kasia, tapi emas pemberian raja bisa mereka pakai untuk pengobatan Kasia. Udah kesulut emosi duluan sih, jadi nggak bisa berpikir jernih kan. Jin Xuang pun pengen adiknya nggak gegabah dan menerima permohonan maaf Raja Klande untuk kebaikan Kasia. Tapi di tengah perdebatan, tiba-tiba muncul pihak ketiga yang akhirnya... Walah, Jin Xuang terpental truk yang asal nyelonong, dan ternyata nggak cuma truk gembel ini aja yang ngejar mereka. Yongxiang pun nyoba nyelamatin kakaknya yang mobilnya udah jadi kayak undur-undur nih. Tapi sosok dengan pecut sakti mencegat Yongxiang. Yongxiang pun sadar kalau yang ngejar dia udah pasti nih suruhan Raja. Raja pun memanggil pencabut nyawa bayaran untuk menghabisinya apapun caranya. Dan sebelum Jin Xuang pindah dari mobilnya yang ringsek ke motor Yongxiang, tiba-tiba tapi syukurnya Jin Xuang berhasil pindah ke motor Yongxiang yang terus nyoba melarikan diri dari kejaran dua sosok sinting. Jin Xuang pun melihat palang jurang, tapi bukannya ngerem, si Yongxiang malah gaspol seenak jidatnya sampai akhirnya... Walah, belum sempat bangkit aja, dua pencabut nyawa bayaran nyaris nimpuk mereka. Wujud dari dua pembunuh bayaran ini menyerupai monster guys, pertanda mereka adalah siluman. Satunya berbentuk ubur-ubur dan satunya lagi mirip ikan mujair karatan. Simba ubur-ubur itu pun ngikat Yongxiang pakai tentakelnya, sedangkan mujair berbadan besi mau jadiin Yongxiang jadi samsak tinju. Tapi akhirnya... bagaikan dendeng kering, Mbak Ubur-Ubur pun tumbang, sementara ikan mujair masih semangat 45 buat bangkit lagi. Si lalapan itu pun nyaris ngerujak Yongxiang sebelum akhirnya muncul orang lain yang tiba-tiba... Sosok bertopeng genit yang pernah ngegombalin si Yongxiang datang nyelamatin Yongxiang. Yongxiang pun langsung terbagong-bagong karena nggak cuma dibantu, tapi si topeng ini manggil dia sebagai Neza dong. Sosok bertopeng ini pun ogah ngenalin diri karena menurutnya mereka udah kenalan lama. Sebelum Yongxiang banyak tanya, sosok bertopeng pun langsung ngacir sambil geret ikan mujair setengah gosong untuk santapan malam. Singkat waktu, Yongxiang pun langsung membawa kakaknya yang gak sadarkan diri ke rumah sakit. Tapi gak berapa lama, Yongxiang terus-terusan aja flashback dong guys. Di istana, Pangeran nemuin sang Bapac untuk nyampein maksud hatinya. Pangeran pingin dialah yang memburu Yongxiang karena dendam dan udah pede bisa ngalahin Yongxiang. Ternyata Raja pun punya dendam yang sama sambil nunjukin tangan kanannya yang punya luka yang mirip tapi jauh lebih parah. Dan ternyata kedua luka mereka itu adalah ulah Neza yang tidak akan bisa kaum mereka sembuhkan. Luka Neza itu membekas banget bagi kaum-kaum siluman laut karena mereka ternyata adalah kaum naga guys. Bahkan ayah pangeran yang terus disebut sebagai raja itu sebenarnya raja naga beneran, karena dia ternyata adalah reinkarnasi Raja Naga Laut Timur yang usianya udah lebih dari 3000 tahun dong. Sekuat Raja Naga Laut Timur aja nggak bisa tuh nyembuhin tangannya yang udah pernah dihancurin Neza. Mengetahui fakta ini berarti bener dong yang diketahui sebelumnya, kalau Pangeran Klande itu adalah reinkarnasi dari Aubing. Menurut Raja yang pernah ngelawan Neza di masa lalu, Neza adalah sosok berkekuatan tidak terkontrol dan bisa membunuh dewa secepat membunuh siluman. Neza sangat bengis dan bahkan pernah mau bunuh ayahnya sendiri kan?
Di kehidupan reinkarnasi sebelumnya, Neza lah yang membunuh pangeran. Tapi di kehidupan ini, pangeran bertekad untuk membalikkan takdir. Kepala pelayan ngasih pangeran sebuah baju perang berupa tulang belakang baja yang harus dia pakai pas mau tarung sama Neza. Tulang belakang buatan itu bakal gantiin tulang belakang aslinya yang di kehidupan sebelumnya udah dicabut sama Neza. Itulah penyebab kematiannya di masa lalu, sehingga nggak boleh lagi tulang punggungnya jadi kelemahannya. Baju itu juga lah yang menghidupkan kembali pangeran sebagai Raja Putra Naga di kehidupan sekarang. Raja menginginkan pangeran tereinkarnasi sebagai anaknya lagi. Tapi karena luka perang melawan Neza, pangeran kehilangan semua ingatan di kehidupan lamanya. Di kehidupan lama, para 4 Raja Naga yang terdiri dari utara, timur, selatan, dan barat harus menghentikan perpecahan di antara mereka demi menghabisi Neza. Tapi walaupun Neza dikirim ke alam bako, arwahnya berhasil lolos dari ketetapan surga, jadinya dia bisa bereinkarnasi lagi dan lagi. Karena itu, selama 3000 tahun, semua Raja Naga terus mengawasi siapapun yang muncul jadi reinkarnasi Neza dan berniat akan menghabisi siapapun yang menjadi reinkarnasi Neza. Tapi sekarang masalahnya Neza versi teranyar ini lebih kuat dari yang pernah Raja temui karena kekuatannya seperti popcorn yang meletup-letup. Sehingga Raja nggak bolehin pangeran cari gara-gara ke Yongxiang yang sumbu pendek nih orangnya. Biarin aja itu tugas orang lain, bukan si pangeran secara langsung. Raja pun juga lagi nunggu mutiara naganya kuat sebelum mau ngalahin Yongxiang. Yang lagi diomongin yaitu Yongxiang pergi ke pabrik tempat sosok bertopeng tinggal. Dia disambut para kera unyu-unyu yang jadi babunya sosok topeng. Pak Topeng pun langsung menyebut Yongxiang sebagai reinkarnasi Neza, si penyebab tsunami dan kekacauan berabad-abad lalu. Dia juga ceritain kalau Raja dan Pangeran Klande bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah kaum naga yang maha kuat loh. Tapi Yongxiang nggak mudah percaya omongan si Topeng karena dia sendiri aja nggak tahu tuh identitas asli di balik topeng konyol itu. Yongxiang pun pulang karena sia-sia ngajakin si orang sok misterius ngomong. Sehabis Yongxiang pulang, ternyata Pak Topeng malah didatengin Raja yang menawarinya 2 koper emas untuk membunuh Yongxiang. Pak Topeng pun dengan santunya malah bilang yang punya masalah kan elu, kok gue yang repot. Kepala pelayan bernama Yaksa terus membujuk Pak Topeng buat nurut karena cepat atau lambat mereka harus nyingkirin sosok penghancur kayak Neza. Sepulangnya dari Pak Topeng, Yongxiang pun pergi ke RS menemui ayahnya. Tapi ayahnya itu mengusirnya dari RS karena marah melihat anak sulungnya kritis ulah anak bungsunya sendiri. Yongxiang pun gak punya pilihan lain selain pergi ke motornya, tapi lagi-lagi kilasan balik terus menghantuinya. Kali ini ingatannya nunjukin kehidupan lamanya yang mirip dengan nasibnya sekarang yang dibenci oleh ayahnya sendiri. Gejolak emosi itu nyebabin Yongxiang membakar motor dan sekelilingnya, guys. Yongxiang yang gedek banget karena terus-terusan dapat kilasan balik pun buru-buru pergi ke Pak Topeng dan memintanya untuk jadi gurunya. Karena kayaknya si Pak Topeng kenal banget nih sama sosok yang ada di dalam dirinya Yongxiang. Si Topeng yang lagi menggalau karena baru aja ditawarin segebok emas awalnya nolak. Tapi Yongxiang menggodanya dengan nawarin bakal modifin motornya. Mendengar itu, Pak Topeng pun langsung setuju buat jadi coachnya Yongxiang untuk kendaliin kekuatan apinya. Pak Topeng pun nyuruh Yongxiang bikin baju besi buat nyalurin kekuatan apinya yang keluar. Kalau Yongxiang bisa ngontrol apinya nih, maka dia bakal bisa bertahan tuh di laut dan di udara. Pak Topeng terus ngajarin Yongxiang cara bertarung dan memfokuskan kekuatannya pada dirinya, jangan sampai api-apilah yang ngendaliin dia. Selain belajar bertarung, Yongxiang sambil menepati janjinya dengan modif Harley Davidson-nya Pak Topeng sampai jadi bagus. Yongxiang pun juga buatin Kasia kaki palsu agar dia bisa jalan-jalan lagi. Waktu pun berlalu dan Yongxiang sudah bisa ngendaliin api dan emosinya. Yongxiang pun coba trial bertarung dengan sang guru yang sangat lincah dan cerdik sampai akhirnya
topeng sang guru mental, dan ternyata sosok aslinya adalah kera bertelinga 6 dong. Yongxiang godain gurunya dengan bilang, menurut legenda kan ada kera natskal yang demen ngibulin orang. Guru gak terima dikatain dan balas, mending gue ngibulin orang daripada lu hobi jadi penghancur sama nyelakain orang. Yongxiang yang baru disenggol dikit aja tiba-tiba ngamuk dan jadinya sosok kuat yang kita tunggu-tunggu muncul beneran nih guys, yang gak lain dan gak bukan yaitu si Neza. Neza pun keluar menyapa kera teman lamanya. Halo Besti. Guru ngingetin Yongxiang kalau dia belum menyatu sama tubuh dewanya yang butuh astra pita langit untuk jadi sempurna. Kalau Yongxiang mau jadi Neza sepenuhnya, dia harus nemuin barang hilangnya sebelum terlambat. Keesokan harinya, Yongxiang kerja kayak biasa dan didatengin Dokter Su yang ngabarin kalau sang kakak udah tersadar. Bagaikan Mbak Kunti, Yongxiang pun ngelihat sosok nangkring di atap rumah yang membuatnya parno. Dan tiba-tiba tempat kerja Yongxiang dikepung sosok misterius yang ingin nyelakain mereka. Yongxiang dengan gesit melawan mereka semua, tapi sayangnya sahabat baiknya yaitu Six harus ambruk gara-gara kepala pelayan yang ternyata Yongxiang pun ngeluarin senjata besinya dan ngelawan kodok ngorek itu. Senjata rongsokannya Yongxiang nggak bisa melawan senjata yaksa yang sebagong badannya. Sampai-sampai yaksa yang lidahnya masih dipegangin Yongxiang harus ngerasain lidahnya jadi petasan. Tapi dengan sigap dia ngeluarin senjatanya yang akhirnya yaksa pun yang obesitas harus los-losan kena hantam sampai jadi gosong. Sebelum Yongxiang meletusin perutnya, Dokter Su pun menyuruh Yongxiang gercep bawa Six pergi ke rumah sakit sebelum kondisi Six makin parah. Yongxiang yang sering nyebabin orang-orang terdekatnya masuk rumah sakit pun mulai tertekan. Dimulai dari Kasia, kakaknya, dan sekarang Six, Yongxiang takut bakal makin banyak korban berjatuhan karena terseret masalahnya. Yongxiang pun mau menjenguk sang kakak, tapi nggak jadi karena mendengar sang ayah yang ngatain dia sebagai pembawa sial. Yongxiang pun akhirnya pergi ke kamar Kasia yang ternyata lagi bobok cantik. Akhirnya dia ngobrol aja sama Dokter Su yang ternyata peka juga tuh merbanin tangannya pakai pita rambutnya. Dan tanpa mereka sadari, Kasia melihat interaksi mereka berdua dan cemburu lalu pergi menenangkan pikiran di dekat pohon. Di sana Kasia pun melihat cowok asing masuk ke kamar Six dan mengotak-ngatik baju besinya Yongxiang. Six pun terbangun dan cowok asing yang ternyata adalah teman kerjanya sendiri pun panik dan bekap dia sampai meninggoy. Ternyata cowok ini juga suruhannya Raja Naga guys. Cowok itu pun sekarang ngejar Kasia yang udah jadi saksi mata aksi pembunuhannya. Tetapi tiba-tiba rumah sakit dibombardir sampai runtuh dan jadinya aksi kejar-kejaran pun jadi kepending. Yongxiang dengan sigap nolongin semua penghuni di rumah sakit. Sosok Neza pun bangkit ngehentiin bom yang ternyata berasal dari siluman Lipan. Si siluman Lipan pun langsung disemprot baygon sampai jatuh ke dalam jurang. Tapi siluman lain tiba-tiba ikutan nimbrung sampai-sampai Simba yang asal Konoha ini kayaknya punya dendam sama Neza karena bolak-balik nyebut Yongxiang sebagai Neza nih. Mbaknya ini mantannya Neza apa gimana sih? Mbak Konoha bertangan pisau pun berhasil terbakar api cemburu, terbakar api Neza dan memilih ngacir nyelamatin diri. Yongxiang segera balik ke rumah sakit tapi malah nemuin sang ayah yang udah jadi cilok tertusuk besi akibat pengeboman tadi. Dokter Su nggak bisa berbuat apa-apa karena lukanya terlalu fatal dan ayah Yongxiang tidak tertolong. Yongxiang pun dilanda penyesalan teramat dalam karena nggak bisa ngelindungin ayahnya sendiri.
Kera pun pergi nemuin Raja Naga yang ternyata lagi menculik siluman singa penghasil air untuk kepentingan dirinya sendiri. Pantesan aja kota Donghai jadi kekeringan. Siluman singa air nggak bisa produksi stok air lagi untuk kota Donghai karena ditangkap oleh raja di dalam rumahnya. Raja sengaja menawar singa air karena dia butuh pasokan air tawar untuk mempekerjakan naga sungai yang bertugas nguatin mutiara naga miliknya. Mutiara naga bakal jadi sumber kekuatan raja untuk bisa menguasai dunia. Di sisi lain, raja udah tahu kalau Kera lah yang ngajarin Yongxiang selama ini. Dengan bantuan Mbak Konoha, raja pun mengikat Kera pakai pita merah biar dia nggak bisa ngeluarin kesaktiannya. Tapi tiba-tiba mereka dikagetin sama kemunculan Yongxiang yang damage-nya makin parah nih, pengen menyerang mereka. Raja akhirnya juga ngikat Yongxiang pakai pita merah, tapi Neza begitu kuat sampai bisa matahin pita itu. Raja yang ketar-ketir pun berusaha pergi, tapi sang anak yang congkak ingin ngehajar Yongxiang pakai skill noob-nya. Dengan kodam naga putih, pangeran pun adu mekanik melawan Neza sampai titik darah penghabisan kayak gini. Pangeran yang kewalahan pun harus upgrade skin berwujud naganya dan menyerang Yongxiang. Tapi akhirnya renyah banget tuh ya suaranya. Di tengah krisis ini, Neza pun nyamber badan Yongxiang dan tiba-tiba naga yang puyeng jadi kesurupan karena dinaikin Yongxiang yang nyoba nyopot punggung besinya sampai akhirnya tulang punggung besi yang dicabut Neza membuatnya tewas di tempat. Tanpa tulang besi itu, maka dia nggak punya lagi penyokong punggung naganya. Belum aja kegirangan udah selesai tanding sama Aobing, muncul Mbak Konoha dari belakang. Si Mbak nyaris ngebeleh Yongxiang yang untungnya langsung dihentiin oleh Pak Kera. Ternyata, kenapa Mbak Konoha sangat emosi ke Yongxiang? Karena dia pernah nyaksiin Neza di kehidupan sebelumnya yang telah membunuh saudarinya sendiri. Neza di masa lalu juga melukai pangeran yang membuat Raja Naga ngamuk dan pengen nenggelemin kota Centong buat balas dendam. Bagi Mbak Konoha, Neza cuma pembawa sial aja yang keji, karena itu dia pengen banget nih matiin Neza. Yongxiang pun tiba-tiba ingat semua kejadian itu, termasuk di mana sang ayah mencoba membunuhnya karena dia nggak mau meminta maaf kepada Raja Naga. Neza nggak peduliin tangisan rakyat Centong yang akhirnya ditenggelamin juga oleh Raja Naga. Yongxiang pun kebingungan dengan jati dirinya yang terlihat begitu jahat. Yongxiang pun akhirnya nyuruh Kera untuk melepasin Mbak Konoha yang ternyata punya alasannya sendiri kan untuk membencinya. Selama ini Kera sebenarnya cuma peduli bantuin leluhurnya Neza, bukannya Yongxiang. Jadi ceritanya Kera itu dulunya berasal dari mutiara yang sama dengan Neza yang digunain oleh Dewi Kristal Nua untuk menambah kayangan setelah perang antara dewa dengan siluman. Karena sebenarnya Kera ini adalah Sun Wukong dengan kekuatan paling OP, tapi dia udah tobat guys. Oh ini tuh yang dibilang bocil-bocil kalau di film Neza itu ada Sun Wukong. Wukong pun bilang kalau Astra Neza yang ternyata pita merah alias pita langit lagi ada di dasar laut timur. Jadi di dasar laut timur para naga sungai diikat pakai pita langitnya oleh raja yang memanfaatkan mereka untuk meningkatkan kekuatan mutiara naga. Tapi Wukong memperingatkan kalau Yongxiang nggak bakal bisa ngambil pita itu karena dia masih lemah. Yongxiang pun lalu menemui kakaknya yang sedang menangisi sang ayah di rumah sakit. Tapi tiba-tiba si pembunuh Six malah nyebarin hoax kalau Yongxiang lah yang membunuh sahabatnya sendiri. Kasia tidak tinggal diam dan nge-spill semua yang dia saksikan dan membuat si pembunuh panik. Saking paniknya, dia jatuh ke batuan laut sampai jadi rujak. Yongxiang pun mengubur sang ayah di tanah tandus dan mengucapkan perpisahan ke ayahnya yang belum bisa dia buat bangga. Sang kakak, Dr. Su dan Kasia terus menyemangati Yongxiang karena mereka yakin Yongxiang adalah pahlawan baik yang akan melindungi mereka.
Akhirnya Yung Xiang pun memberanikan diri menyebur ke dalam dasar laut timur. Dia pun terus diteror sama dugong-dugongannya yang sudah disenjatai. Tapi nggak perlu waktu lama nyampe ke dasar laut tempat para naga sungai disekap. Dia melihat singa air yang terikat pita merah miliknya dan mencoba melepaskannya. Tapi begitu ditarik, gelombang air laut ikut meninggi dong. Raja pun datang nyamperin sambil nunjukin ke Yung Xiang kalau Dr. Su udah ada di tangannya. Dengan kekuatan teleport Raja, dia mengendap-ngendap dan tiba-tiba Yung Xiang kena bogeman maut sampai mumet. Yung Xiang pun pengen ngehajar balik Raja, tapi dia nggak fokus karena lagi ngeliatin Dr. Su yang lagi diincar sama Mbak Konoha. Dr. Su yang gercep lalu menjebak Mbak Konoha sampai-sampai walaupun sempat kesangkut, tapi Mbak Konoha bisa ngelepasin diri dan lanjut ngejar Su. Mbak Konoha pun dorong Dr. Su sampai ke atap rumah. Tapi bagaikan sugar glider, dia pun lebih memilih terjun ke bawah. Di sisi lain, Yung Xiang pun perlahan menangkal jurus petirnya Raja yang tiba-tiba cosplay jadi lumpur sampai-sampai Yung Xiang pun nyaris KO, tapi nggak jadi karena dia denger jeritan Dr. Su yang terjun payung. Ngeliat Dr. Su dalam bahaya, amarah Yung Xiang pun tersulut sampai Neza terbangunkan dan tiba-tiba Yung Xiang yang lemah lunglai lesu langsung disembuhin sama siluman singa air. Tapi tiba-tiba ternyata Raja belum selesai guys. Sekarang dia malah nelan mutiara naganya yang membuat kekuatannya menjadi dahsyat. Para naga sungai pun terbebaskan dan mereka bakal buat gelombang tsunami besar yang akan menghanyutkan daratan. Raja pengen kesalahan Neza di kehidupan lalu terulang kembali, biar selamanya dia akan diingat sebagai pembuat kerusakan. Yung Xiang pun mencoba mengikat pita langit biar naga sungai nggak jadi lepas, tapi Raja terus nampolin Yung Xiang sampai pegangannya terlepas dong. Naga sungai pun berbondong-bondong kabur, begitu juga singa air yang langsung keambrukan istana pas lagi nyelamatin anaknya. Dan benar aja, seperti apa kata Raja, tsunami mulai muncul di Donghai dan warga berbondong-bondong naik ke tebing tinggi. Raja pun dengan kejamnya mencekik Yung Xiang. Tapi tiba-tiba Neza say hello sampai-sampai akhirnya Yung Xiang berhasil menyatu dengan Neza. Mereka pun juga berhasil membakar Raja sampai jadi abu vulkanik. Yung Xiang pun jadi nggak sadarkan diri, sementara Kasha dan abangnya cuma bisa pasrah melihat tsunami yang akan menelan mereka. Tapi tiba-tiba Neza memasuki mimpi Yung Xiang yang mengira dirinya udah innalillahi. Padahal tadinya Yung Xiang udah mau pamit ke Neza nih biar Neza cari reinkarnasi baru, tapi ternyata nggak semudah itu guys. Berkat pita langit yang kembali, Neza bisa menyatu dengan badannya Yung Xiang. Dengan power Neza, Yung Xiang nangkep naga sungai yang berakhir jadi gini dong. Dan berkat itu, pasang air laut pun kembali surut dan tiba-tiba hujan turun pertama kalinya di Donghai. Setelah menyelesaikan tugasnya, Yung Xiang pun membelah lautan menaiki pita langitnya. Yung Xiang pun auto pamer ke Wukong kalau dirinya udah naik rank nih jadi Neza. Sehabis aksi heroiknya, Yung Xiang pun melanjutin hidupnya dengan damai bersama Abang, Kasha, dan Dr. Shu. Dan juga peliharaan barunya, yaitu si bocil singa air yang telah menjadi yatim piatu. Berkatnya, kondisi kota Donghai pun jadi jauh membaik dengan nggak ada lagi krisis air. Semuanya pun hidup sejahtera dan bahagia tanpa raja yang rakus kekuatan dan kekuasaan. Respect buat Yung Xiang yang susah payah aku sebutin namanya di film ini.
Nah, itulah dia cerita dari film Neza Reborn. Gimana guys? Ending yang cukup membahagiakan sekali bukan? Ini film animasi tapi penggambarannya itu kayak anim banget ya. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng banget. Terus punya alur yang berat dan berplot twist. Jadi terbilang tontonan yang berbobot dan menarik banget kan? Film ini gak kalah menyentuh dari film Neza pendahulunya kan? Walaupun emang agak sulit sih memahami beberapa elemen mitologi timur yang gak terlalu banyak dijelasin di film ini. Tapi untungnya Alekin berusaha merangkum dari berbagai sumber supaya kalian bisa mengerti. Semoga kalian bisa mengerti ya di film ini. Pesan moralnya, kalau kalian udah jadi anak raja, terus udah pasti kaya kan? Ya beli motor sendiri, modif sendiri, bukannya malah ngebegal, koplak. Dan cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Nah, kalau kalian suka video ini, di-share yuk ke keluarga dan teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa like video ini, subrek juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari Alekin. Kalau kalian punya rekomendasi film yang pengen aku bawain selanjutnya, kalian bisa komen nih di bawah. Nah, kalau komen kalian belum dibalas nih di bawah sini, berarti Alekin lagi aktif di Instagram nih. Kalian boleh aja tuh chat DM IG aku di @alebhawiko karena semua chat di sana pasti aku bales guys. Oke, thank you for watching semuanya. Jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.